Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Andriansyah. Di sini aku akan membuat video tentang PPh pasal 22 untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Selain itu juga untuk memberikan informasi sedikit kepada kalian tentang apa sih PPh pasal 22 itu dan apa aja yang terkandung di dalamnya. Jadi yang pertama itu pengertian dari PPh pasal 22. PPh pasal 22 yaitu adalah pajak penghasilan yang dipungut saat terjadi transaksi tertentu, terutama yang berkaitan dengan perdagangan barang, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMD atau BUMN, atau juga kegiatan impor. Jadi kalau PPh itu biasanya dibayar setelah dapat penghasilan, tapi kalau PPh 22 ini dipungut lebih dulu saat transaksi dilakukan. Makanya sering juga disebut dengan pajak yang dipungut di muka. Lalu langsung aja kita ke contoh kasus yang pertama, yaitu di impor barang. Ketika kamu adalah importir yang mendatangkan barang dari luar negeri, nah saat barang kamu yang masuk di pelabuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memungut PPh pasal 22 dari nilai impor itu. Tarifnya itu kalau kamu punya API atau angka pengenal impor, tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor plus bea masuk plus PPN. Tapi kalau kamu tidak punya API, tarifnya naik menjadi 7,5%. Tujuannya supaya adil dan menghindari penyalahgunaan impor. Lalu berikutnya kita ke contoh kasus yang kedua, yaitu penjualan ke pemerintah. Contoh kedua penjualan ke pemerintah adalah ketika kamu sebagai seorang pengusaha yang menjual barang ke instansi pemerintah. Saat kamu menagih pembayaran, bendahara di instansi itu wajib memungut PPh sebesar 22%. PPh 22 sebesar 1,5% dari nilai bruto sebelum PPN. Jadi pemerintah sebagai pembeli punya kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPh itu. Nah, kenapa? Karena transaksi dengan pemerintah itu besar dan rutin. Ini salah satu cara negara menjaga agar pajak tetap masuk dengan tertib. Siapa sih yang wajib memungut PPh pasal 22 itu? Yang pertama itu ada bendahara pemerintah. Yang kedua ada bank devisa terkait ekspor impor. Lalu yang ketiga ada BUMN dan BUMD. Keempat ada importir dan juga ada perusahaan-perusahaan tertentu yang jual produk strategis kayak BBM, kendaraan bermotor, semen, baja, dan lainnya. Tiap sektor punya tarif yang berbeda tergantung jenis barang dan kegiatan usahanya. Tapi jangan salah paham dulu, di PPh pasal 22 ini, buat kamu yang dipotong PPh pasal 22, pajak ini bukan beban ganda. Kenapa? Karena kamu bisa mengkreditkan PPh pasal 22 ini di SPT tahunan nanti. Anggap aja seperti bayar cicilan pajak lebih awal. Jadi waktu kamu hitung pajak tahunan, jumlah ini akan mengurangi total pajak yang harus kamu bayar. Lalu apa kewajiban dari seorang pelapor dan sanksi dari PPh pasal 22 ini? Nah, buat yang berkewajiban memungut, kamu wajib menyetor PPh 22 ke kas negara, membuat bukti pungut, lalu melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 22. Kalau telat atau enggak setor, bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Bahkan bisa masuk ke pemeriksaan pajak loh. Nah, dari yang udah aku jelasin tadi, bisa direkap sebagaimana seperti ini. PPh pasal 2, pengertiannya itu pajak yang dipungut saat transaksi barang tertentu. Dipungutnya oleh siapa? Dipungutnya oleh bendahara, BUMN atau BUMD, importir, dan lain-lain. Lalu berlakunya di kegiatan impor dan transaksi penjualan barang strategis. Nah, tarifnya yang berbeda-beda tergantung jenis transaksi. Lalu pajaknya bisa dikreditkan di SPT tahunan. Lalu yang terakhir wajib disetor dan dilapor biar gak kena denda. Nah,
Semoga informasi yang tadi aku berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.